Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sekarang sebelum mulai pembelajaran, kalian cek dulu kebersihan di meja kalian, di laci. Barangkali ada sampah yang masih berserakan, silakan diambil dan dibuang ke tong sampah. Silakan. Sudah? Oke, selanjutnya saya absen dulu ya. Ahmad Faisal Amin, Alia Gita, Azmi Nur Aziza, Widyarti, Yoga Pratama. Ada yang belum di absen? Oh iya, Kafka ya? Kafka Lita Nafisa. Motivasi hari ini adalah jika kamu hanya bertahan di zona nyaman, maka kamu tidak akan pernah tahu banyak hal. Jadi jangan takut mencoba. Ya. Jadi kalau kalian nggak mau mencoba, kalian nggak tahu sampai di mana kemampuan kalian. Jadi pokoknya ya harus selalu mencoba dan jangan selalu suka dengan zona nyaman, karena kalau yang orang biasanya suka dengan zona nyaman itu biasanya takut akan kegagalan. Jadi kalau kita mau naik terus atau mau tambah ilmu atau mau tambah rezeki, ya itu kita jangan pernah takut dengan zona nyaman. Harus selalu mencobanya, gitu ya. Oke, yang selanjutnya saya mau tanya nih, pembelajaran kemarin tentang apa ya? Konfigurasi pilar. Kalau konfigurasi pilar hari ini. Kalau kemarin berarti tentang ya peralatan jaringan komputer. Itu ada beberapa peralatan kemarin apa? Switch dan router ya. Switch ya. Sebelum kita masuk pembelajaran, saya pengen tahu dulu sampai di mana pengetahuan kalian tentang pilar. Untuk itu, saya akan bagikan lembar pretest. Silakan dikerjakan. Oke, yang selanjutnya saya akan memaparkan capaian pembelajaran dari konfigurasi dan menguji dari pilar. Capaian yang pertama, kelihatan nggak dari belakang? Oke. Peserta didik mampu memahami penjelasan tentang pilar dengan baik. Berarti kalian mampu memahami penjelasannya tentang pilar. Apa itu pilar dan bagaimana cara kerjanya, nanti saya akan jelaskan semua. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan konfigurasi tentang masalah pilar dengan mematuhi tata tertib, SOP dan instruksi kerja melalui praktek konfigurasi pilar. Jadi kalian akan nantinya akan praktek konfigurasi. Ada dua mikrochip, satu jadikan router, satunya jadikan switch, kayak gitu kan. Sampai ini jelas? Ada pertanyaan tentang dari capaian ini? Cukup? Oke. Sekarang saya akan sedikit ada pertanyaan
pertanyaan, yaitu nah, ini pertanyaannya. Jika suatu ketika Anda menjadi seorang teknisi atau network administrator, bahasa dahulunya, kemudian mendapat tugas untuk menghubungkan beberapa komputer yang letaknya berjauhan menjadi beberapa jaringan, tetapi switch dan kabelnya terbatas. Bagaimana caranya? Ya? Gimana? Ya, Merita? Menggunakan konfigurasi VLAN. Ya, tepat sekali. Nah, untuk menggunakan konfigurasi VLAN, kita harus tahu step by stepnya, bagaimana caranya. Terus kenapa kok kita harus menggunakan VLAN, nggak menggunakan yang lainnya, kayak gitu. Oke, selanjutnya metode yang akan saya gunakan dalam pembelajaran ini, konfigurasi VLAN, itu dengan menggunakan metode Project Based Learning atau PJBL, di mana ada beberapa tahapan dalam metode Project Based Learning. Yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Tadi pertanyaan mendasar kan tadi sudah ada tuh, konfigurasi untuk VLAN-nya bagaimana. Terus jika ada bentuk yang berbeda, penambahan tapi kabelnya cuma satu, kan kayak gitu kan. Terus yang kedua, mendesain perancangan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, memonitoring. Kelima, menguji hasil. Dan keenam, mengevaluasi. Jadi ini kita cari dulu nih masalahnya nih dari nomor 1. Setelah itu yang akan kita bahas adalah masalahnya. Kita karena berbahasnya project ini dari masalah tadi, pertanyaan yang tadi, kita bikin perancangannya, bagaimana cara menyelesaikannya, mau seperti apa. Kalau konfigurasi VLAN-nya seperti apa, kayak gitu. Terus yang selanjutnya, menyusun jadwal. Jadwalnya kira-kira kapan mau mengerjakan dan waktunya mau berapa menit, berapa jam, atau berapa hari, kayak gitu. Terus yang selanjutnya, memonitoring. Berarti nanti saya akan memonitoring kalian waktu pengerjaan project tersebut. Dan yang selanjutnya, menguji hasil daripada konfigurasi kalian. Dan yang terakhir, evaluasi. Apakah konfigurasi kalian sudah cukup atau masih ada evaluasinya, kayak gitu. Menampilkan video, silahkan kalian simak dan perhatikan tentang apa itu VLAN. VLAN adalah singkatan dari Virtual Local Area Network. Tapi apa sih sebenarnya VLAN itu? Itulah topik yang akan kita bahas pada video kita kali ini. VLAN adalah jaringan area lokal di mana komputer, server, dan perangkat jaringan lainnya. Jadi ketika kita membuat VLAN, mamanya kita mau ngirim pesan secara broadcast nih, hanya untuk kalangan tertentu. Tadi kan di situ kan ada disebutkan ada departemennya, departemen apa tadi, marketing, terus akuntansi, HRD, terus ekspedisi. Oke, jadi pesan yang disampaikan oleh umpamanya dari akuntansi, pesan broadcast yang disampaikan hanya untuk departemen akuntansi saja, itu tidak nyasar ke departemen yang lain, atau ke departemen HRD, atau ke departemen ekspedisi, kayak gitu. Jelas? Jelas. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya. Broadcast itu apa? Atau tidak? Broadcast itu apa? Oh, broadcast belum pernah jelaskan ya? Broadcast itu, bentar, saya sedang begini.
Jadi broadcast itu adalah sebuah pesan yang dikirim secara bersama-sama dan hanya orang-orang yang tertentu yang disesuaikan tujuan ke apa, yang disesuaikan nanti tujuannya kemana. Kalian sebenarnya sudah pernah melakukan broadcast sebenarnya. Kalian pernah nggak ngirim file atau video di grup? Nah, itu sama broadcast. Jadi yang membaca nggak cuma kalian saja, tapi semua yang ada di grup itu bisa membacanya. Atau kirim video atau kirim file atau apa yang lain, broadcast jadi gitu. Siaran lah bahasanya. Kalian juga pasti pernah dong siaran langsung di Instagram atau TikTok atau apalah. Ya itu namanya broadcast. Jadi semua teman-teman kalian yang sudah berteman dengan kalian ya bisa melihatnya. Itu broadcast. Oke, ada lagi? Oke, cukup? Oke. Kalau cukup untuk pembelajaran hari ini, jadi nanti kita akan melakukan dengan diskusi, ya. Jadi dengan diskusi nanti kalian akan membuat atau mengkonfigurasi daripada mikrotik itu secara diskusi dan nanti mengujinya. Sama ada satu tambahan lagi, kalian membuat PowerPoint-nya juga, gitu ya. Oke, sekarang nanti saya akan membagikan LKPD-nya. Berikut ada LKPD-nya dan nanti diisi nama kelompoknya, terus nama kelompok, hari dan tanggal sekarang, anggota dari kelompoknya juga ada nanti sini. Silakan kalian isi. Terus setelah ini diisi, baru kalian mulai mengerjakan, mengkonfigurasi dan menguji. Terus yang selanjutnya setelah diuji, kalian bikin PowerPoint-nya yang nanti akan dipresentasikan dan dipaparkan sama kelompoknya masing-masing. Begitu ya? Oke. Untuk kita jadwalkan untuk pembuatan atau pengkonfigurasian dari VLAN kira-kira berapa? 10 menit, 15 menit, 30 menit? 30 menit? Lama sekali. 20 menit? Oke, 20 menit ya. Sebelum saya hitung mulai untuk mengerjakannya, saya bagi dulu LKPD-nya. Silakan untuk perwakilan kelompok 1 LKPD dan peralatan silakan diambil. Terus yang lainnya kelompok 2. Kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Oh iya, kabel USB-nya belum diambil ya? Oke, silakan diambil. Sama yang terakhir kelompok 5 ya? Kelompok 5. Kabel ini pokoknya.
itu sudah pegang 1 LKPD, 2 mikrotik, 2 adaptor, terus 2 kabel UTP. Dapat IP-nya berapa tuh, Pak? Cek IP-nya. Nah, 10.254. Oke, sesuai dengan KPD-nya 10.0 ya tadi ya, networknya ya. Oke, sekarang geser ke port 3. IP-nya berubah nggak? Ya. Ya, nanti nunggu. Nah, kalau ini udah keluar baru bisa dikirim. Kelompok 2 ya. Penilaian tadi berdasarkan konfigurasi kalian itu dari kelompok 1 sampai 5 yang terbaik, bukannya yang lain gak baik, yang lain tetap baik, cuma saya lihat yang terbaik, yang paling sesuai atau yang konfigurasinya cepat dan tepat itu adalah kelompok berapa? Kelompok 2, yaitu kelompok dari Merita dan kawan-kawan. Kita kasih tepuk tangan. Ya sudah, biar kita agak tegang, marilah kita SBI dulu lah, ya. Siap ya buat SBI-nya ya? Kita SBI-nya apa? Kita senam penguin. Gimana rasanya? Nah? Iya, kadang kita harus ada senangnya, ada tegangnya, ada sedihnya, biar kalian gak selalu tegang. Ya, kita harus ada ice breaking-nya juga. Kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang maju presentasi. Dari kelompok berapa nih? Ini kelompok 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkesimpulan, yang pertama konfigurasi dasar mikrotiknya, kemudian dilanjut dengan konfigurasi routernya, terus kita lanjut ke konfigurasi switchnya. Untuk yang pertama konfigurasi dasar mikrotik, sebelum melakukan konfigurasi ini kita memasangkan
dihubungkan dari komputer ke port 2 di mikrotik yang akan dijadikan sebagai router. Kemudian kabel internetnya kita sambungkan ke port 1 di router mikrotiknya itu. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke identity. Di sini identity-nya karena ini mikrotiknya buat router, saya namakan sebagai router kelompok 2, berhubung saya kelompok 2. Kemudian selanjutnya kita langsung lanjut ke DHCP client. Di DHCP client kita memakai efek 1, kemudian next, kita oke. Selanjutnya kita masuk ke IP DNS server. Di sini servernya menggunakan 8.8.8. Selanjutnya 8.8.4.4. Kita allow, oke. Apply, kemudian kita oke. Selanjutnya kita masuk ke IP firewall. Di IP firewall kita masuk ke NAT, kemudian di out interface-nya. Kemudian di out interface-nya kita pakai Ether 1, action-nya pakai masquerade. Kemudian kita lanjut ke IP, ya ke action terus pakainya masquerade. Kemudian kita lanjut ke IP, kemudian ke route list. Di route list ini kita kalau sudah muncul seperti ini maka sudah betul. Selanjutnya kita lanjut ke new terminal. Di new terminal kita ketikkan ping spasi www.detik.com. Jika jalan maka sudah betul. Untuk menghentikannya kita bisa pakai ctrl plus C. Selanjutnya setelah itu konfigurasi mikrotik routernya. Kita masuk ke konfigurasi untuk routernya. Lanjut. Winbox itu apa? Winbox aplikasi. Ya tadi setelah kita melakukan konfigurasi ya tadi ya konfigurasi mikrotik entah itu dari router maupun switchnya itu menggunakan sebuah aplikasi yaitu aplikasi Winbox. Nah itu fungsinya sebagai seperti itu. Itu sebagai setting untuk mungkin lebih dalamnya Winbox ya sebuah aplikasi untuk manajemen router yang ada router mikrotik itu. Itu maksud saya. Oke, silakan ditutup. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk yang kelompok 3, 4, 5 nanti kita beri memori saja. Next, selanjutnya dari pembelajaran yang sekarang ini, ada nggak kalian yang perlu ditanyakan atau yang kalian belum pahami tentang VLAN? Silakan ditanyakan. Kalau memang ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Nanti saya menjawabnya. Ya. ISP itu singkatan dari Internet Service Provider. Di mana ISP itu adalah sebuah perusahaan yang menjual jasa internet. Contoh dari ISP itu ada Telkom Minimo, terus Bisnet dan lain-lain ya kan banyak kan. Atau juga sekarang masuk ke yang di GSM, ya itu ada ISP juga kan, ada XL, Telkomsel kayak gitu kan. Itu juga ISP juga karena dia penyedia jasa layanan internet. Paham? Oke, paham. Ada lagi yang ditanyakan? Gak ada? Yang selanjutnya berarti kita masuk ke kesimpulan. Ada yang mau kasih kesimpulan? Mungkin dari kelompok saya sih baca. kelompok 1 ada yang mau kasih kesimpulan? Ada Oke, kesimpulan. silakan. Coba di sini aja. Di situ berdiri gak apa-apa. Yang penting suaranya keras. Oke, kesimpulan bisa kelompok 1 ambil dari kegiatan ini adalah dapat dari kegiatan adalah bagaimana step by step yang harus kita lakukan
mulai dari setting router hingga ke setting switch. Bahwa pentingnya praktek atau terjun secara langsung di bidang TKJ, contohnya setting switch saat ini, mungkin akan sangat menyulitkan jika kita hanya mengandalkan catatan buku tanpa praktek dan bimbingan secara langsung. Terima kasih. Terima kasih. Yang selanjutnya ada lagi yang mau kasih kesimpulan? Dari kelompok 2. Kesimpulan yang bisa kami dapat dari kelompok 2 yaitu hal ini atau kegiatan ini sesuatu hal positif yang sayang untuk dilewatkan. Walaupun dalam prosesnya memusingkan sekaligus menguras pikiran, namun dengan munculnya kesalahan, kegagalan serta kesulitan yang kami dapat menumbuhkan karakter terus berusaha. Dan juga dengan karena kegiatan ini merupakan proyek kelompok, di sini memberikan manfaat untuk melatih kekompakan dan kerjasama tim, gitu Pak. Oh gitu, ya. Oke, yang selanjutnya untuk pembelajaran yang akan datang, nanti kita akan bagaimana cara konfigurasi router statik dan bagaimana cara konfigurasi router dynamic. Ya, apa perbedaan statik dan dynamic? Kalau statik itu adalah IP yang tetap. Kalau sedangkan dynamic itu yang berubah-ubah. Itu yang tadi kalian setting DHCP itu singkatan dari dynamic control host protocol. Jadi yang memberikan IP itu adalah dari servernya. Jadi kenapa kalian jadi settingan ada DHCP client, ada DHCP server tadi kan? Kalau sebagai DHCP client, si alat tersebut client daripada di atasnya internetnya. Kalau DHCP server, berarti si mikrotik yang tadi kalian setting dia sebagai servernya yang memberikan IP kepada clientnya. Jelas? Jelas. Ada pertanyaan enggak? Cukup? Oke. Enggak ada sama nanti berarti besok pertemuan yang tadi routing dari DHCP apa yang dynamic sama statik. Terus yang selanjutnya mudah-mudahan nanti setelah selesai ini kalian dapat pelajaran yang bermakna dan berguna kalian semua di kehidupan yang nyata. Oke, setelah ini selesai silakan kumpulkan LKPD berikut peralatannya di tempatnya lagi. Silakan. Jangan lupa gerakan kembali ya. Udah? Nah, pesan saya hari ini mudah-mudahan kalian sehat selalu. Amin. Dan jangan lupa yang namanya belajar itu, kalau orang itu dari baru lahir sampai ke pokoknya sebelum meninggal sampai kapan itu nggak ada berhenti yang namanya belajar. Karena yang namanya belajar itu sampai kapanpun pembelajaran tentang teknologi terutama ya itu akan berubah terus, setiap detik, setiap menit, setiap jam itu pasti ada perubahan gitu ya. Jadi kita mau nggak mau harus belajar, memahami, belajar karena tadi konfigurasi ya, belajar konfigurasi, yang lainnya belajar juga tentang kehidupan kita. Maksudnya kehidupan kita ya begini, kita hidup itu di dunia nggak sendiri, kita ada teman, kita ada orang tua dan lain-lain ya. Kalian memperhatikan sekitar juga, gitu ya. Oke, silakan untuk mengakhiri pertemuan hari ini, ketua kelas biasa berdoa.